Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau, Tuhan. Benar ya Tuhan, saat ini saat yang paling indah waktu kami menyembah Engkau. Katakan sama-sama pujian ini. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Amin. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu kami rasakan, ku rasakan saat aku menyembah Kau, Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan kami rasakan Tuhan, ku rasakan. Amin. Saat aku menyembah Kau, Tuhan. Katakan pujian ini saudara sekali lagi dengan segenap hati kita. Saat ini, saat indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat ini, saat
kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapa kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menguatkan, hadirat-Mu memberikan kekuatan, hadirat-Mu Tuhan adalah kekudusan di dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih buat pagi hari ini kami menyambut kekuatan, hadirat, berkat, serta firman Tuhan, suara Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang datang mengorbankan nyawanya hanya untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Yesus datang kepada orang-orang yang dia kasihi, dia mati untuk kita, tetapi seringkali kita tidak mengenal dia, seringkali kita tidak memberikan hati kita bagi dia yang telah memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita lebih percaya kepada pribadi yang seringkali justru hanya mencuri kekudusan kita, hanya mencuri damai sejahtera kita. Tapi Tuhan sabar, dia mati untuk dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita, dan sampai hari ini dia masih sabar untuk menunggu orang-orang yang mau buka hatinya untuk menerima dia sebagai juru selamat secara pribadi di dalam kehidupannya. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 10 ayat 10 yang berkata seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, aku datang supaya mereka hidup. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap hari kita diberikan pilihan. Apakah kita hendak mengikuti Yesus atau kita hendak mengikuti tuntunan dari dunia ini. Manusia mempunyai kecenderungan akan menghambakan diri terhadap sesuatu. Kalau kita tidak menghambakan diri terhadap Tuhan, kita pasti akan menghambakan diri kepada sebuah pribadi, satu pribadi yang tidak menuntun kita di dalam kebenaran. Dan justru di luar Kristus, hidup kita itu akan mengalami kebinasaan. Di luar Kristus, kita justru akan mengalami kekurangan, saudara. Di luar Kristus, kita akan mengalami kerugian. Di luar Kristus, ketika kita jatuh di dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Ketika kita jatuh di dalam dosa, kita masuk di dalam berbagai-bagai ikatan dan belenggu. Ketika kita jatuh di dalam dosa, kita tidak bebas, kita terikat, dan akhir dari kehidupan kita adalah menuju pada kebinasaan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudara, di saat seseorang mengalami keterikatan di dalam dosa, dia akan kehilangan banyak hal. Seseorang yang jatuh di dalam dosa perzinahan, dia akan jatuh dengan integritasnya hilang. Ketika dia terikat di dalam dosa perzinahan, ia akan diikuti dengan dosa-dosa yang lain. Diikuti dengan dosa dusta, diikuti dengan dosa kekerasan hati, diikuti dengan dosa ketidaksetiaan, dan lain sebagainya. Ketika seseorang jatuh di dalam dosa, mencuri, membunuh, dia akan terikat di dalam hal-hal yang membuat dia akan mengalami kebinasaan. Saudara, dosa menuntun kita untuk kita kehilangan banyak hal. Kita tidak sadar ketika kita jatuh di dalam dosa, justru kita kehilangan banyak sekali hal yang berharga di dalam kehidupan kita. Harta, wanita, dan tahta
adalah puncak di mana seseorang sebetulnya memiliki segala sesuatu. Dan ketika dia jatuh oleh karena harta, wanita, dan tahta, dia justru kehilangan banyak hal. Satu buah rumah tangga yang berbahagia akan kehilangan damai sejahtera ketika ada orang ketiga yang mulai masuk. Damai sejahtera hilang, keluarga berantakan, anak-anak tidak terurus dengan baik. Satu persatu damai sejahtera dicuri. Pertama dia curi kesetiaan kita. Lalu dia curi harta kita. Harta mulai terpisah, ya, karena dihabiskan untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Lalu anak-anak mulai dikorbankan. Anak-anak mulai dikorbankan dan mulai mengalami luka-luka batin. Apalagi istri yang dikhianati akan mengalami luka batin yang lebih besar lagi. Dan satu persatu harta hilang, kepercayaan orang hilang. Iblis kalau dia sudah masuk di dalam kehidupan seseorang, dia tidak hanya sekedar untuk menggoda, tetapi dia akan membuat seseorang itu masuk di dalam jebakannya, sehingga seseorang yang jatuh di dalam dosa, dia akan jatuh sampai tergeletak dan tidak puas sampai di situ. Iblis mau hingga orang yang sudah diambilnya menjadi miliknya itu akan sampai mengalami kebinasaan, saudara. Sampai kehilangan segala sesuatu. Bukan cuma kehilangan segala sesuatu di dunia ini, tapi sampai binasa. Jadi tujuan iblis itu adalah membinasakan. Awalnya dia memulai dengan godaan. Awalnya dia memulai dengan tipuan. Setelah seseorang tergoda dengan uang, lalu dia mulai mengalami ketamakan. Setelah dia mulai mengalami ketamakan, dia mulai masuk di dalam dosa-dosa lainnya. Korupsi sehingga mengorbankan orang lain. Masuk di dalam dosa-dosa lainnya. Seorang yang masuk di dalam dunia politik. Lalu pencuri mulai datang untuk memberikan motivasi-motivasi yang tidak benar. Tidak akan berhenti sampai di situ. Dia akan mencuri damai sejahtera. Lalu dia akan mencuri visi dan misi yang benar. Lalu dia mulai membunuh keyakinan, iman, integritas dari seseorang. Dan pada akhirnya hingga pada waktu yang tepat, ketika seseorang terjebak di dalam dunia politik, ya, tidak semua politik itu tidak baik, tetapi seringkali oleh karena politik, lalu seseorang itu akan dimanipulasi untuk mengorbankan orang lain. Dan disinilah iblis mulai masuk lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Saudara, kalau kita izinkan iblis mulai masuk di dalam kehidupan kita, dia tidak hanya sekedar datang, tapi dia mencuri banyak hal dari dalam diri kita. Lalu dia mulai membunuh satu persatu. Bahkan iman kita juga akan dibunuh oleh sang pencuri tersebut dan membinasakan. Apa yang dia bisa binasakan, dia akan binasakan. Saudara, konteks dari Yohanes 10 di sini berbicara tentang penggembalaan. Yesus mau menuntun kita kepada jalan yang benar. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mau menerima dia. Yesus datang untuk menuntun kita kepada kehidupan dan kehidupan yang di dalam segala kelimpahan. Dan hidup itu merupakan sebuah pilihan, saudara. Kalau hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, pilihlah Tuhan maka engkau akan hidup. Aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian. Demikian firman Tuhan katakan. Pilihlah berkat maka engkau akan hidup. Kalau engkau memilih kutuk, engkau akan menghadapi kematian. Dosa membawa kita kepada kutuk. Dosa tidak sekedar mencuri damai sejahtera, tapi tepat pada waktunya dia akan mencuri segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Dan hidup itu adalah pilihan. Apakah engkau akan berserah kepada kehidupanmu yang sekarang ini yang jauh daripada Tuhan? Iblis tidak hanya sekedar akan membuat kita jauh dari Tuhan, tapi dia akan mencuri kehidupan kita sampai dia menguasai sepenuhnya kehidupan kita, menjadi tawanannya. Dan sesudah menjadi tawanannya, dia akan berbuat segala sesuatu. Kita akan diikat dan dituntun pada keinginan-keinginan iblis semata-mata. Saudara, mari kita kembali kepada Tuhan. Bukankah Tuhan datang
supaya kita beroleh hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Mengapa kita harus mencari kehidupan yang menuju pada kebinasaan? Lukas 6 ayat 39, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Di dalam kehidupan ini, saudara, kita semua di dalam perjalanan sebagai musafir. Di setiap perjalanan kita dituntun oleh Google rohani di dalam kehidupan kita. Apakah kita sedang menuju kepada jalan yang benar atau kita sedang menuju kepada jalan yang salah? Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seringkali di dalam kehidupan ini kita mempercayakan diri kepada orang yang tidak membawa kita di dalam jalan kebenaran. Seringkali ketika di dalam pilihan kita, kita lebih mempercayai sahabat kita yang mengajarkan kita untuk jauh dari Tuhan. Seringkali kita mempercayai nasihat-nasihat untuk percaya kepada okultisme. Mempercayai bahwa kalau kamu mau sehat, datang pergi ke dukun. Dan di sana kita tidak beroleh apa-apa. Saudara, kalau kita dituntun oleh orang yang tidak tahu kebenaran, bukankah hal yang sama akan terjadi, yaitu sama-sama akan jatuh ke dalam lubang? Dapatkah orang buta menuntun kepada orang buta? Dapatkah kita mengikuti orang yang kompromi dengan dunia ini, lalu kita pun nanti akan menjadi orang yang sama. Kita pun nanti akan menjadi orang yang kompromi. Orang yang kompromi pasti akan menuntun kepada jalan yang salah. Tetapi percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah pribadi yang kudus, yang mulia, dan Tuhan menuntun kita kepada jalan yang menuju pada kehidupan. Hati-hati saudara, di tengah-tengah kehidupan kita ada banyak pilihan. Ada orang-orang di sekitar kita yang ucapannya tidak bisa kita percayai. Kita harus memilih dengan siapa kita boleh berteman. Kita harus memilih dengan siapa kita mau menerima nasihatnya. Dapatkah kita menerima nasihat orang yang buta, yang tidak tahu kebenaran? Bukankah orang yang buta akan menuntun kepada jalan yang salah dan keduanya akan masuk ke dalam lubang kebinasaan? Pagi hari ini, saudara, pilihlah Tuhan maka engkau akan hidup. Pilihlah untuk mendengar suara Tuhan, mendengar tuntunannya. Jangan mendengarkan orang-orang yang kompromi. Orang-orang yang engkau lihat gaya hidupnya itu kompromi. Kompromi dengan dosa. Kompromi dengan segala sesuatu yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Pilihlah Tuhan maka engkau akan hidup. 3 hal yang saya sampaikan pada perenungan pagi hari ini. Di dalam Yohanes 10 ayat 11, Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya." Amin. Kita jangan mempercayai orang yang justru pengen mengambil segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Orang yang memanipulasi diri kita sehingga tanpa sadar ternyata kita berikan semua yang berharga, kesucian kita berikan kepada dia. Bahkan kekudusan integritas kita perhambakan kepada uang. Integritas kita perhambakan kepada orang yang sebetulnya tidak menuntun kita kepada jalan kebenaran. Percayalah kepada satu pribadi, yaitu Yesus adalah gembala yang baik. Karena dia yang sudah mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang pertama, Yesus datang untuk mengorbankan nyawanya. Bagaimana mungkin kita tidak percaya kepada pribadi yang memberikan segalanya di dalam kehidupan kita? Yang kedua, saudara, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Hidup merupakan sebuah pilihan. Yesus datang memberikan nyawanya, tapi persoalan menerima dia atau tidak, itu adalah persoalan hati. Dia berkata, "Engkau adalah milik kepunyaanmu, kepunyaanku. Maukah engkau menerima aku?" Hari ini, mengikut Yesus adalah sebuah pilihan yang penting di dalam kehidupan kita. Karena mengikut Yesus itu berbicara soal waktu-waktu yang kita persembahkan setiap hari. Kalau kita memang sungguh-sungguh menerima Tuhan, yang kita lakukan adalah sungguh-sungguh berjalan di dalam tuntunannya tiap-tiap hari.
Alam sadar kita berkata, aku percaya Yesus. Alam sadar berkata bahwa aku mencintai Yesus. Tapi alam bawah sadar kita menuntun kita kepada perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sama saja ketika ia datang kepada milik kepunyaannya, kita menjadi orang yang tidak mau dituntun, saudara. Pagi hari ini, biarlah kita mau menjadi orang-orang yang mau dituntun di dalam kebenaran. Jangan menolak Kristus, karena Dia adalah gembala. Fungsi gembala adalah menuntun kita. Kalau memang kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita mau dituntun. Bukti dari kita menerima Dia adalah kita mau dituntun. Di bibir kita katakan kita menerima Dia, tetapi kelakuan kita tidak mau dituntun. Itu sama dengan kita menolak Yesus. Di bibir kita percaya kepada Yesus, tetapi faktanya kita malu untuk mengabarkan tentang Yesus. Kita malu memperkatakan iman kita. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya, tapi dengan perbuatan kita menyangkal Dia, itu Tuhan tidak berkenan. Pagi hari ini, saudara, biarlah hidup kita dituntun oleh firman, dan bukti bahwa kita dituntun oleh firman, kita betul-betul melangkah di dalam kebenaran yang diajarkan. Yesus datang ya untuk menggembalakan umatnya. Yang ketiga, saudara, Yesus datang untuk menggembalakan umatnya. Mazmur Daud berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu itu berbicara tongkat untuk memukul musuh. Tongkat itu berbicara penggembalaan tuntunan daripada Tuhan. Seseorang yang mau digembalakan oleh Kristus, dia mau diajar, dituntun, bahkan diarahkan kepada jalan kebenaran dan jalan hidup. Sebabnya pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri datang hanya untuk merugikan diri kita. Apakah kita mau tetap mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh pencuri tersebut? Atau apakah kita mau melangkah dan mempercayai Kristus yang menggembalakan kehidupan kita? Setiap saat hidup adalah pilihan. Apakah kita mau iblis mencuri damai sejahtera, mencuri kekudusan kita, mencuri integritas kita? Orang yang kompromi membiarkan iblis mencuri kekudusannya. Orang yang kompromi membiarkan iblis menuntun dia di dalam dosa, terus-menerus jatuh di dalam dosa perzinahan, terus-menerus jatuh di dalam dosa perselingkuhan, terus-menerus jatuh di dalam dosa mencuri, terus-menerus menyangkal hati nurani. Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Dan Yesus menuntun kita. Orang yang mau digembalakan, mereka akan beroleh hidup. Dan hidup yang diperoleh adalah di dalam segala kelimpahan. Mari berdoa. Bapa, Engkau adalah gembala kami yang baik, yang menuntun kami ke dalam kehidupan yang membawa pada kelimpahan. Sudah cukup kami kehilangan segala sesuatu karena kompromi dengan dosa. Sudah cukup kami kehilangan banyak hal karena kami mengikuti tuntunan dari kuasa-kuasa kegelapan. Sudah cukup kami mengkompromikan masa muda kami untuk hidup tidak takut akan Tuhan. Kami kehilangan harga diri, kami kehilangan kekudusan, kami kehilangan kesehatan, kami kehilangan harta, kami kehilangan banyak hal oleh karena kompromi. Sudah cukup kami mengikuti tuntunan dunia ini. Ini saatnya Bapa, umat-Mu mau mengikuti tuntunan daripada Allah Roh Kudus untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga orang-orang yang setia mendengarkan suara Tuhan, mereka akan beroleh hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini, orang-orang yang menyerahkan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas sahabat-sahabat GHCC. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita rahmat yang selalu baru setiap hari.
Damai sejahtera buat kita semuanya. Shalom.